Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, Dia ditolak oleh banyak orang, dan banyak orang tidak percaya dengan Dia. Tetapi Tuhan tidak peduli, Dia tetap mengerjakan karya keselamatannya dengan mati di kayu salib. Pada saat ini, ketika banyak hal yang buruk terjadi di dalam dunia ini, banyak orang menyalahkan Tuhan. Seolah-olah semua hal yang buruk ini berasal dari Tuhan. Bukankah kita juga tahu bahwasanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, dan Tuhan yang merancangkan hal yang baik buat setiap anak-anaknya. Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk memberikan sakit penyakit, tapi memberikan kesembuhan. Tuhan datang bukan untuk memberikan kekecewaan dan penghukuman, tetapi Tuhan datang untuk memberikan kasih dan keselamatan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga tidak pernah mendatangkan bencana dan petaka di dalam kehidupan kita. Melainkan dengan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Seperti kita tahu di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 tertulis, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ada seorang wanita yang menjalin hubungan dengan seorang pria dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada mulanya hubungan mereka ditentang keras oleh orang tua dari pihak pria. Tetapi karena cinta pria yang begitu besar kepada wanita ini, dia terus berjuang dan akhirnya mendapatkan restu dari orang tua si pria ini. Dan setelah mereka berpacaran lebih daripada 10 tahun, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Mereka pun mencari tempat, menentukan hari, menyiapkan gaun seperti wanita pada umumnya, menanti-nantikan hari yang dinantikan oleh setiap wanita pada umumnya. Saudara tahu, 1 bulan sebelum hari pernikahan yang sudah ditetapkan dan undangan yang sudah tercetak, si pria datang kepada wanita ini dan dia berkata bahwa dia menemukan rasa cintanya selama ini kepada wanita ini bukan seperti rasa cinta seorang pria kepada wanita, tetapi rasa cinta seperti seorang adik. Dan dia menemukan ternyata dia mencintai wanita yang lain. Dan dia memutuskan untuk membatalkan pernikahan dengan wanita tersebut. Saudara bisa membayangkan seorang wanita yang sudah mempersiapkan gaun pengantin, yang sedang menanti-nantikan harinya yang begitu bahagia. Ketika dia mendengarkan berita seperti ini, langit seolah-olah runtuh, bumi seolah-olah berhenti berputar, dan hari seolah-olah gelap dan tidak ada secerca cahaya pun yang bisa dia lihat. Dia begitu frustasi, bahkan mengalami depresi yang sangat berat dan kehilangan berat badan yang cukup signifikan. Pada saat dia melewati hari-hari yang begitu kelam, dia seolah-olah tidak bisa melihat Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tetapi saat ini
setelah beberapa tahun kejadian, ternyata Tuhan memberikan pria pengganti yang jauh lebih baik daripada kekasih yang meninggalkan dia. Mungkin pada saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan juga mengalami hal yang buruk, pergumulan yang cukup berat di masa pandemi ini. Mungkin usaha yang tidak lancar, atau mengalami kebangkrutan, sehingga tabungan kita semakin menipis dan mungkin hampir habis, atau kita diberhentikan dari pekerjaan, atau kita sedang mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau pergumulan berat lainnya. Dan seolah-olah banyak hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maukah kita pada saat yang bagaimanapun kita tetap mau berharap hanya kepada Tuhan kita dan berpegang serta percaya pada janji Tuhan yang akan menyertai kita senantiasa? Saya percaya sangat sulit dan sangat tidak mudah ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, seperti firman Tuhan yang kita baca, Tuhan merancangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita dan menjanjikan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Pada akhir sesi suara pastoral pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, dan biarlah syairnya menjadi doa dan harapan dari setiap kita yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ajar aku dan berikan kekuatan padaku, tetap bisa memberikan yang terbaik di dalam kondisi yang bagaimanapun. Aku tetap mau mengasihi Tuhan dan tetap mau setia sampai aku menutup mata dan bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan, dan menyertai kita senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.